أشهد أن محمد رسول Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah kembali mempertemukan kita di majelis kajian kitab Sunan Abi Dawud rahimahullah, karya Imam Abi Dawud As-Sijistani rahimahullah, meneruskan apa yang telah kita kaji di awal tahun 2020. Dari kajian Sunan Abi Dawud ini sudah bermula pada tahun 2019 dulu, dan kemudian kisaran Maret atau Februari 2020 kemudian terjadi gelombang Covid, dan alhamdulillah ini kajian terusan perdana, berarti sudah kisaran 3 tahun ya telah berlalu, dan masya Allah Allah Ta'ala kembali pertemukan ya untuk melanjutkan kajian ilmiah tentang fiqih dengan hadis-hadis hukum di Sunan Abi Dawud. Kita teruskan pembahasan yang berlalu, pembahasan tentang haid. Walaupun memang ini bukan yang kita alami para jemaah ikhwan, tetapi jadilah imam untuk istri-istri kita, sehingga kalau istri sedang haid kita tahu ilmu tentangnya, hukum berkaitan dengannya. Jadi ini semua tetap bermanfaat. Bab 105, hadis 261. Dan semua kajian Sunan Abi Dawud sejak 2019 ketika itu setiap Rabu malam Kamis ba'da maghrib, ketika itu setiap pekan. Kalau sekarang kita insyaallah di Selasa malam pekan kedua dan pekan keempat, insyaallah 2 kali sebulan. Itu semua video kajian Sunan Abi Dawud itu lengkap ada di YouTube kami, bisa dicari. Kalau dari hadis pertama sekarang sudah hadis 261. Kita lanjut insyaallah bab 105. Dan sebelumnya saya berterima kasih kepada seluruh dari rekan-rekan DKM yang kembali berhusnudzan untuk mengundang kami di majelis ini. Barakallahu fikum jami'an. Semoga husnudzan semua dari yang hadir di sini diganjari pahala oleh Allah Azza wa Jalla dan menjadi buah amal yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Bab fil haidhi tunawilu minal masjid. Bab tentang perempuan haid mengambil sesuatu dari masjid. Mengambil sesuatu dari masjid. Imam Abu Dawud berkata, haddatsana Musaddad bin Musarhad, haddatsana Abu Muawiyah 'an al-A'mash 'an Thabit bin Ubaid 'an al-Qasim 'an Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda kita yaitu Aisyah radhiyallahu anha berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata untuk kepada saya, nawilini al-khumrata minal masjid. Nawilini al-khumrata minal masjid. Berikan kepada saya al-khumrah dari masjid. Al-khumrah di sini al-khumrah kalau bahasa kita sejadah kecil yang cuman untuk bagian kepala muka doang. Itu khumrah namanya. Jadi ada istilah namanya sajadah. Sajadah itu baik yang besar maupun kecil itu sajadah. Tapi untuk buat muka doang maka itu namanya khumrah. Kalau kita beli di dekat sini Tanah Abang misalnya, beli ecer atau beli buat pribadi, saya mau beli sejadah kecil. Walaupun itu sejadah anak-anak misalnya, kita pakai
Karena kalau misal sholat berjamaah kita pakai sejarah gede kadang kurang enak gitu. Maka pakai sejarah kecil aja buat wajah. Apalagi di masa Covid itu kan sering banyak yang pakai sejarah kecil. Maka itu dalam bahasa di zaman Nabi namanya khumrah. Ya. Nawilini al-khumrata minal masjid, kata Nabi kepada Aisyah. Tolong berikan kepada saya khumrah dari masjid. Masjid ada khumrahnya punya Nabi SAW. Beliau nyuruh si istrinya yang tercinta yaitu Aisyah radhiyallahu anha untuk tolong ambilin, masuk masjid tak ambilin itu. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, inni haid. Saya itu sedang haid. Gitu kata Aisyah kepada Rasulullah. Karena pemahamannya Aisyah adalah bahwasanya perempuan haid itu tidak boleh masuk masjid. Inni haid. Perempuan haid tidak boleh masuk masjid. Maka kata Rasulullah SAW, inna haidataki laysat fi yadaiki. Sesungguhnya haidmu itu bukan di tanganmu. Artinya engkau itu haid, itu pengaturan dari Allah, bukan settingan dirimu. Seseorang mungkin bisa menunda haid dengan pil pencegah haid, tapi dia tidak bisa menahan haid ketika itu datang. Berarti memang bukan pilihannya haid itu. Inna haidataki laysat fi yadiki. Haidmu itu bukan di kekuasaanmu. Baik, kita bahas kembali hadis ini jemaah sekalian rahimakumullah. Kata Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha, nawilini al-khumrata minal masjid. Berikan kepada saya al-khumrah. Dan kita tahu di Masjid Nabawi ketika itu masjid dengan kamarnya Nabi atau rumahnya Nabi, kamarnya Aisyah itu berdempetan. Jadi balik temboknya masjid itu rumahnya Nabi SAW. Ya. Ketika itu adalah berdempetan dan dimaksudkan balik tembok ini rumah, maka rumah tersebut tidak termasuk bagian dari masjid. Ya, rumah tidak termasuk bagian dari masjid. Dan yang sahih adalah bahwasanya memang perempuan yang haid tidak boleh masuk masjid. Oke? Maka ketika itu berdempetan dengan tembok masjid, sampingnya langsung rumah dan itu bukan hukum masjid melainkan hukum rumah, maka ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha yang sedang haid boleh di rumah, namun tidak boleh di masjid. Tidak boleh mendekam lama di masjid. Ya begitu. Nah, batasan masjid itu pada hakikatnya adalah apa yang diwakafkan menjadi bagian dari aula masjid dan lantai yang nyambung dengan lantai masjid, atau menyambung lantainya dengan tembok masjid dan memang itu diniatkan sebagai bagian dari masjid, maka itu bagian dari masjid. Maksudnya bagian dari masjid apa? Yaitu terbit di padanya hukum-hukum masjid. Ya. Nah, sementara jika itu lantai yang nyambung itu berbeda dengan lantai masjid atau terpisah dari tembok masjid atau nyambung memang namun memang tidak diniatkan, tidak dimaksudkan bagian dari masjid, maka itu bukan bagian dari masjid. Begitu, itu batasannya masjid. Jadi batasan yang sahih tentang mana hukum-hukum masjid itu di parameternya itu batasannya. Bukan di batasan semua area yang telah diwakafkan termasuk parkiran. Kalau parkiran termasuk area masjid, maka tahiyatul masjid boleh dong di parkiran. Enggak, tahiyatul masjid enggak di parkiran. Maka berkata Allahumma inni as'aluka Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Itu kan ketika masuk masjid. Apakah itu ketika masuk area parkiran? Enggak. Namun ketika masuk masjid antum baca Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Maka inilah bagian dari masjid. Taib, apa yang di balik tembok masjid? Misal di balik tembok ini kemudian ada ruang DKM, ruang mesin. Karena itu bukan tempat sholat, maka itu bukan bagian dari masjid. Atau ruang marbot, tempat tinggal marbot itu bukan bagian dari masjid. Sebagaimana rumah Nabi persis di samping masjid, di balik tembok masjid. Taib, Nabi SAW nyuruh Aisyah tolong ambilkan khumrah ya di masjid, dari masjid. Maka kata Aisyah, inni haid. Saya sedang apa? Sedang haid. Maka kata Nabi SAW, inna haidataka laysat fi yadika.
sesungguhnya durasi haidmu, kondisi haidmu, permulaan haidmu itu bukan di kekuasaanmu. Apa yang bisa kita pahami dari jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Bahwasanya perempuan yang haid pada asalnya memang tidak boleh mendekam lama di masjid. Itu pendapat jumhur ulama. Dikecualikan jika melewati masjid karena ada hajat, ada kebutuhan, maka itu diperbolehkan. Ataupun mendekam lama, tinggal lama, i'tikaf padanya, maka jumhur ulama mengatakan tidak boleh untuk perempuan haid. Ya. Dan ini menunjukkan juga ketika Aisyah pasti nurut kemudian karena diperintah oleh suaminya yaitu Rasulullah SAW, maka beliau pun mengambil setelah itu hanya sebentar untuk mengambil sejadah kecil, kemudian keluar. Karena sepemahamannya beliau tidak boleh perempuan haid masuk masjid secara mutlak. Dibolehkan ketika apa? Ada hajat. Ada hajat dibolehkan. Apalagi disuruh suami ambil sesuatu sebentar maka boleh. Itu pun sebutuhnya saja, enggak berlama-lama. Dan ini menunjukkan bahwasanya badan, tubuh atau jasadnya seorang perempuan yang haid itu tidak najis secara zat, Ini perbedaan syariat Islam ala syariat Nabi Muhammad SAW dengan syariat versi Yahudi. Dalam hadis disebutkan bahwasanya dahulu kala orang-orang ahli kitab Yahudi ketika istri mereka haid maka lam yuakiluhunna wa lam yusharibuhunna wa lam yujami'uhunna fil buyut. Yaitu perempuan istri-istri Yahudi yang sedang haid tidak diajak makan bareng, tidak diajak minum bareng, dan tidak dikumpulkan di rumah bersama suaminya. Artinya dianggap najis secara zat. Karena syariat di zaman orang-orang Yahudi itu syariat sangat ketat berkaitan dengan taharah dan kesucian. Terlalu ketat, berlebihan. Ya. Taib. Kita ambil di sini jemaah sekalian rahimakumullah. Di sini ada hukum bahwasanya bolehnya perempuan haid masuk masjid ketika ada hajat jika pada tubuhnya atau pakaiannya tidak ada najis. Kalau sekarang kan pakai softex. Jadi bisa lebih aman. Ya. Dan tidaklah perempuan haid dilarang masuk masjid atau dilarang mendekam di masjid kecuali karena dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan masalah najisnya itu, keluar darah haid. Nah, dan jumhur ulama mengatakan hal seperti itu. Haid di zaman Nabi SAW punya siklus haid kita, yaitu para istri Nabi radhiyallahu anhunna di zaman Nabi SAW masih hidup. Fala naqdi wala nu'mar bil qada. Kami tidak mengqadha dan tidak diperintahkan untuk mengqadha. Untuk apa? Salat. Untuk salat tidak diqadha. Adapun saum puasa diqadha oleh perempuan haid. Ya, kita tidak mengqadha salat dan tidak diperintahkan untuk mengqadha. Jadi perempuan yang haid itu tidak mengqadha salatnya. Kalau dia malah mengqadha salat yang telah berlalu, maka dia telah melakukan kebid'ahan. Malah dia berdosa dengan itu. Walaupun dia sholat mengqadha, ya, seolah-olah ibadah, padahal itu bid'ah. Enggak boleh karena tidak diperintahkan oleh Nabi SAW, tidak ada contohnya dari salaf mengqadha sholat bagi perempuan haid. Adapun puasa wajib diqadha ketika memang dia mampu mengqadhanya. Kalau ternyata dia tidak puasa Ramadan karena hamil, tidak kuat, kemudian pada waktunya nanti lahiran di bulan apa dan menyusui, kemudian tidak sanggup untuk berpuasa qadha puasa, maka dijamak qadhanya ke tahun berikutnya. Semampunya dia, sampai dia mampu. Tidak dipaksa, sampai dia mampu. Bukan berarti, wah ini mau Ramadan saya nggak bisa qadha, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa saya nggak qadha karena memang nggak bisa nih. Kan? Nanti setelah Ramadan akan udah terhapus tahunnya. Jadi udah beda tahun, saya nggak dapat lagi qadha yang kemarin. Nggak, ketumpuk-tumpuk jadi ya, harusnya gitu, ketumpuk-tumpuk. Bukan malah habis
wah Ramadan masuk nih, berarti yang qadha kemarin yang belum saya tunaikan udah kehapus. Enggak kehapus, tetap terakumulasi. Ya begitu yang sahih. Taib, sekarang hukum-hukum yang berkaitan dengan haid yang perlu kita sebagai para suami mengetahuinya. Bukan karena kita haid, Pak, tapi karena kita imam. Sehingga harus tahu. Yang pertama, yahrumu wat'u al-haidhi fil farj. Haram menjima istri yang sedang haid di kemaluannya. Haram menjima istri yang sedang haid di kemaluannya. Sebagian dari ahli fikih membatasi di antara, dan dalam hadis Nabi SAW disuruh tutup bagian kemaluan tersebut, bagian atas paha dan bawah pusar. Maka bagian area situ itu tidak dinikmati karena dikhawatirkan akan terjerumus ke yaitu wat'ul haid fil farj, yaitu menjima istri yang sedang haid di bagian kemaluannya. Itu diharamkan. Adapun bercumbu di bagian lainnya, maka itu tidak masalah, sama sekali enggak masalah. Inilah keindahan syariat Islam. Kalau kita lihat syariat di zaman orang-orang Yahudi dulu, mereka mengasingkan perempuan yang haid total. Enggak diajak ngobrol, enggak diajak makan bareng, minum bareng, enggak, bahkan diasingkan dari rumah. Itu dulu. Itu ekstrim. Ada yang ini kubu ekstrim banget, dan ada yang kubu meremehkan, yaitu di kalangan Nasrani, tidak mengenal durasi haid. Kalau antum mungkin tanya kepada rekan-rekan Nasrani, mereka itu enggak seperti orang Islam yang mengenal durasi haid, mengenal hukum-hukum haid. Mereka enggak ada hukum seperti itu, karena agama Nasrani dulunya adalah agama yang memang lebih fokus pada apa? Pembaikan hati, tazkiyatun nufus, islahul qalb, agama kasih kata mereka. Jadi agama Taurat, agama Yahudi itu lebih fokus pada hukum-hukum. Sementara agama Nasrani lebih fokus pada apa? Adab, akhlak, dan masalah hati. Islam menggabungkan semua itu dengan di pertengahan. Maka Yahudi ekstremis, Nasrani agak sangat bermudah-mudah, Islam di menengah. Tetap boleh bercumbu dengan istri, tidak boleh mengasingkannya, dia istri antum, tetapi bagian farjinya itu enggak boleh dinikmati. Itu hukum pertama. Hukum kedua berkaitan dengan haid, yumna'u fi'lu sholati was shaum. Dilarang salat dan puasa bagi perempuan haid. Baik salat fardu maupun salat sunnah. Baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Maka yang perempuan haid haram melakukannya. Haram. Artinya kalau dia tetap salat maka dia bermaksiat. Kalau dia tetap puasa walaupun di bulan Ramadan, maka dia bermaksiat. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, yasqutu di antara hukum haid, hukum berkaitan haid, yasqutu wujubu sholati duna shiyam. Gugur kewajiban salat, tapi tidak gugur kewajiban puasa. Gugur kewajiban salat, namun tidak gugur kewajiban puasa. Makanya perempuan haid karena gugur kewajiban salat, maka dia tidak mengqadha salatnya. Dan karena tidak gugur kewajiban puasanya, makanya dia pas saat sempat dan mampu mengqadha puasanya. Mengqadha puasanya sejumlah dari bilangan yang dia tinggalkan dari puasa Ramadannya. Kemudian hukum yang keempat, yumna'u qiraatul Quran. Bagi sebagian ulama dilarang perempuan haid untuk membaca Al-Quran, namun pendapat ini tidak sahih. Yang sahih wallahu alam bahwasanya perempuan haid dan nifas itu boleh membaca Al-Quran. Perempuan haid dan nifas yang sahih adalah boleh membaca Quran, dan tidak ada dalil yang kuat tentang pelarangan perempuan haid dan nifas membaca Al-Quran, enggak ada. Adapun junub, maka ini memang dilarang membaca Al-Quran. Berbeda antara junub dengan haid dan nifas, walaupun sama-sama berhadas besar. Maka kalau junub itu untuk menghilangkannya sifatnya ikhtiyari, pilihan. Adapun haid dan nifas menghilangkannya itu bukan pilihan. Seseorang ketika dia junub, kadang malah untuk menjadi junub pun pilihan, gitu kan. Antum mau junub bisa, gitu kan. Tapi antum mau haid, perempuan mau haid, ya dia bukan pilihan dia. Nah, kemudian menanggulangi junub dan membersihkan diri dari hadas junub, itu juga pilihan. Bisa antum mandi segera kan? Bisa. Adapun haid, kalau mandi pun tetap aja ngalir darah haidnya, ya tetap aja.
enggak suci. Ini perbedaannya. Begitu juga dengan nifas. Inqita'ud dam dan terputusnya darah haid atau darah nifas itu bukan kehendak manusia. Kalau terputusnya hadas besar junub dengan mandi itu pilihan manusia. Antum bisa mandi kapan yang antum mau. Maka berangkat dan juga kemudian junub kan antum kan enggak tahan Pak junub sampai 5 hari terus-menerus enggak mandi enggak apa kan enggak salat berarti antum. Tapi kalau misalnya haid, ya apalagi kalau setelah hamil misalnya siklus haidnya berubah, lah itu kan bukan ikhtiari, ijbari dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka tidak disamakan. Yang sahih adalah perempuan yang haid atau nifas boleh membaca Al-Qur'an selama tidak memegang mushaf cetak. Adapun memegang mushaf elektronik maka boleh. Memegang mushaf elektronik boleh. Kalau memegang mushaf cetak, buku Al-Qur'an, kitab Al-Qur'an, maka harus dengan wasilah atau perantara. Entah dengan tisu, sarung tangan atau apa. Maka itu baru boleh. Tapi menyentuh langsung, maka ini yang sahih adalah tidak diperbolehkan bagi perempuan haid, nifas, junub maupun orang yang berhadas kecil. Antum misalnya habis pipis, megang mushaf enggak boleh. Kecuali dengan perantara tisu atau lainnya baru boleh. Ya, itu yang dikata Allah Azza wa Jalla yamassuhu illa mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Walaupun ada tafsiran bahwasanya itu adalah malaikat, tetapi tidak membatalkan tafsiran bahwasanya itu artinya orang-orang yang bersuci dari hadas. Hukum berikutnya setelah bolehnya membaca Al-Quran bagi perempuan haid, yumna'u al-lubthu fil masjid wa tawafu bil bait. Dilarang mendekam di masjid dan dilarang tawaf di Baitullah Al-Ka'bah, di Ka'bah enggak boleh. Tawaf itu seperti salat kata Nabi SAW. Melainkan bedanya salat enggak boleh ngobrol. Tawaf boleh ngobrol. Ya. Tapi tawaf hukumnya semakna dengan salat, tawaf semakna dengan salat dari segi wajib melakukannya dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun besar dan suci dari najis juga. Maka berlama-lama di masjid bagi perempuan yang haid itu haram, enggak boleh. Ya. Itu menurut jumhur ulama. Kemudian menurut sebagian dari ulama ini pendapat yang sahih, yahrum at-talaq atau diharamkan untuk ditalak. Diceraikan enggak boleh di masa haid. Makanya yang disebut sebagai talak bid'i namanya. Talak bid'i yaitu talak versi bid'ah dalam syariat Islam. Ya, mentalak istri, mengucapkan kalimat cerai ketika dia lagi haid, maka ini talak bid'ah. Adapun sah atau tidaknya talak ini maka khilaf di antara ulama. Sebagian ulama mengatakan kalau talak saat haid tidak sah. Ini pendapat ulama mazhab Hanbali. Ulama lain mengatakan talak saat haid itu tidak boleh, berdosa namun tetap sah. Ini khilaf di antara ulama. Kalau di Indonesia, ya wallahu alam di Indonesia sepertinya mengikuti mazhab Syafi'i yang mensahkan talak ini. Walaupun haram tapi sah. Ya. Itu nanti suatu saat masalah talak itu masih jauh, Pak. Ya, ini masalah masih taharah. Ini bab taharah aja, kita udah 4 tahun ini enggak kelar-kelar ini. Ya kan? Bukan 4 tahun, 5 tahun bahkan dari 2019 ini. Hampir 5 tahun atau 4 tahun. Insyaallah talak itu masih lama. Kira-kira kan taharah, salat masih lebih panjang lagi, zakat, puasa, haji. Itu aja 5 tema besar ini aja kira-kira mungkin 20 tahunan kayaknya, Pak. Atau 25 lah. Ya insyaallah nanti usia saya mungkin 70 tahun atau 75 tahun kita bahas tentang cerai yuk gitu nanti insyaallah. Kemudian di antara hukum haid lainnya yamna'u sihhatu taharah. Haid itu mencegah keabsahan bersuci. Haid itu mencegah keabsahan bersuci. Apa maksudnya? Perempuan haid walaupun dia mandi, ya tetap aja dia haid. Enggak bisa dibilang bersuci kecuali kalau darah haidnya udah selesai. Dia mandi dengan niatan mandi haid. Kalau dia mandi tanpa niatan itu tidak sah sebagai pemutus
durasi haid, hukum haid. Jadi kalau misalnya masih mengalir itu darah haid, ya, maka dan dia tahu ini belum terputus darah haid, terus dia mandi, maka mandinya mandi biasa, mandi urfi namanya, ghusl urfi, mandi adat, bukan mandi syar'i. Maksudnya bukan mandi yang menghilangkan hadas. Kalau misalnya perempuan haid wudu, itu enggak serta-merta menjadikan dia suci. Sama kayak orang junub, terus dia wudu, apakah dia berarti suci? Enggak, karena enggak tertanggulangi itu junub itu dengan wudu. Walaupun disunahkan kalau kita junub sebelum tidur malam dan kemudian kita mau tidur tapi malas mandi, maka disunahkan wudu sebelum tidur. Apakah wudu sebelum tidur itu membuat kita bebas dari junub? Enggak, tetap junub. Gitu. Nah, begitu pula dengan perempuan haid. Dia wudu, ya belum bebas dari haidnya karena masih mengalir darah haidnya. Bahkan kalau misalnya perempuan haid ini setelah selesai masa haidnya, telah selesai dam atau darahnya, kemudian dia wudu, apakah dia sudah dianggap selesai secara syar'i? Belum, karena dia belum mandi haid, belum mandi besar. Ya begitu. Kemudian di antara hukum berkaitan dengan haid, yajibu al-ghuslu 'inda inqita'ihi. Wajib mandi setelah terputusnya darah haid. Wajib mandi setelah terputusnya darah haid, dan perempuan lebih ngerti dari segi perasaannya udah terputus darah haid itu, atau dia ngecek sendiri, oh udah terputus. Terus dia mandi misalnya, kalau misalnya terputusnya jam 4 sore, kayak tadi jam 4 sore, maka dia wajib mandi segera itu. Jangan nunggu menjelang maghrib terus baru salat maghrib, salah. Karena dia terputusnya darah itu di waktu asar, maka dia harus segera mandi dan salat asar. Ini sebagian perempuan ada yang sengaja menunda-nunda. Karena namanya haid kita nggak tahu, Pak. Kita bapak-bapak nggak mungkin meriksa istri setiap saat, udah selesai belum haidnya. Oh, itu emang karena ada kemauan kalau nanya kayak gitu biasanya. Tapi kan nggak mesti kita nanya kayak gitu, Pak. Tapi perempuan lebih tahu. Allah Ta'ala tahu antara perempuan ini pura-pura atau enggak. Allah lebih tahu. Kalau perempuan ini pemalas, dia biasanya nunda tuh. Dia tahu pada udah selesai itu haidnya. Dia nunda sampai waktu sholat berikutnya karena malas soal sekarang, malas mandi atau gimana. Maka harus jujur. Ya, sebagian perempuan ada yang meninggalkan sholat gara-gara hal kayak gini. Jadi harus segera. Kalau dia merasa udah selesai, maka mandi. Nah, kalau dia mandi terus dia sholat asar, kemudian ba'da maghrib dia dapetin flek. Kalau itu cuman flek tetesan kecil, itu anggaplah itu sebagai apa? Sebagai sisa. Maka dia tetap suci. Tapi kalau bukan flek melainkan ngocor lagi atau bertetes-tetes yang cukup banyak dan bukan disebut flek secara kedokteran, maka berarti dia masih dalam kondisi haid. Ya udah, terusin durasi haidnya walaupun tadi dia udah sholat maghrib atau sholat asar. Tapi gitu. Jadi kalau misalnya udah merasa selesai haidnya, wajib mandi besar. Kemudian di antara hukum berkaitan dengan haid, ulima 'alal bulugh, dengan keluarnya darah haid maka diketahuilah tanda-tanda balighnya seorang perempuan. Jadi perempuan ketika sudah PMS pertama atau haid pertama, maka disitulah dia sudah diketahui dia sebagai akil dan baligh, sebagai mukallaf yang diwajibkan atasnya dengan beban-beban syariat, dicatat atasnya pahala dan dosa. Begitu. Itu hukum-hukum berkaitan dengan haid. Ya. Baik, tadi kata hadis Nabi SAW yang hadis Aisyah, juga hadis berikutnya dengan syaratnya sama dari Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hadis berikutnya Abu Dawud mengatakan, ditambahkan dengan lafal fanu'maru biqada'i shaumi wa la nu'maru biqada'i as-salati. Kita diperintahkan, yaitu perempuan haid diperintahkan untuk mengqada puasa, namun tidak diperintahkan mengqada salat. Hanya puasa saja yang diqada. Tadi udah saya jelaskan secara ringkas ya. Kemudian bab berikutnya, babun fi ityanil haid. Bab menggauli perempuan haid. Dengan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nanti kalau habis azan ada sesi kalau nggak salah tanya jawab.
jika ada jemaah yang mau bertanya boleh di kertas atau boleh langsung, itu nggak masalah. Ya, kalau memang ada yang bertanya, baik berkisar dengan tema ini atau lainnya silahkan. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha dari Nabi SAW tentang fil ladzi ya'ti imratahu wa hiya haid, tentang pria yang menggauli istrinya, menggauli sini maksudnya menjima di bagian kemaluannya dalam keadaan istrinya sedang haid. Jadi nekat melakukan itu, dan itu dosa besar, hati-hati. Maka berkata Nabi SAW, ya tasaddaqu bininarin au binisfi dinar. Maka laki-laki ini harus apa? Bersedekah untuk menjadi kafarahnya, bersedekah dengan 1 dinar atau setengah dinar. Itu cari sekarang 1 dinar atau setengah dinar berapa untuk dirupiahkan, Pak. Dinar di sini dinar beneran emas, Pak, bukan dinar apa, tapi dinar beneran emas. Ya, coba 1 dinar atau setengah dinar. Ya, kemudian dalam hadis berikutnya dari Ibnu Abbas juga dengan syaratnya, berkata Ibnu Abbas, "Idza asabaha fi awwalid dami fa dinar, wa idza asabaha fi inqita'id dami fa nisfu dinar." Jika dia menggauli istri yang sedang haid ini di awal-awal masa haid, maka 1 dinar dendanya. Wa idza asabaha fi inqita'id dam fa nisfu dinar. Kalau dia menggaulinya setelah terputusnya darah, maka setengah dinar dendanya, kafarahnya. Ngerti enggak, jemaah? Kalau misalnya darah masih ngalir, masih ngucur atau masih banyak, dia tetap menjima di bagian kemaluannya, maka kafarahnya 1 dinar, taubat dan 1 dinar. Ya. Namun kata Ibnu Abbas, kalau misalnya dia melakukan itu setelah terputusnya darah haid namun belum mandi haid. Ingat itu, pahami bagi setelah terputusnya darah haid namun perempuan ini belum mandi haid. Artinya ya udah terputus darah haid, selesai. Dalam kondisi itu menuju bersih. Cuman ini perempuan belum meresmikan dengan mandi syar'i, yaitu mandi besar. Maka tetap kena denda karena dia tergesa-gesa. Mungkin karena lama haidnya 14 hari misalnya. Uring-uringan, udah gitu istri 1 doang gitu. Ya. Nah, maka kemudian dia didenda setengah atau separuh haid, setengah dinar. Itu. Kalau enggak mau didenda, ya tunggu sampai dia mandi. Dan seorang perempuan ketika dia ditanya misalnya, udah selesai belum haidnya? Udah ini sih udah bersih sih, Mas, gitu kata istrinya. Ya udah sok mandi sana cepetan. Aduh, mager ah. Mandi enggak? Nanti aja, Mas. Enggak sekarang, saya butuh sekarang. Ada apa sih? Nah, masih nanya dia. Ya, ada apa masih nanya. Cepetan enggak mandi? Tuh kan komat kan, ya, azan kan jadinya kan, ya. Gimana kalau putus darah haid sebelum Isya tuh? Itu wajib sholat maghrib itu, ya. Iya begitu. Silakan, fadhal. Azan. Baik, tadi pendapat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Yaitu 1 dinar kalau misalnya melakukan jima' di masa haid dan darah masih keluar, darah haid masih keluar, maka 1 dinar dendanya. Ya, dan jika telah terputus darah itu namun belum mandi wajib, maka dikenakan denda setengah dinar. Namun di sini ada riwayat di hadis terakhir, hadis berikutnya dengan sanadnya dari Abdullah bin Abbas juga dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Idza waqa'a ar-rajulu bi ahlihi wa hiya haid, falyatasaddaq bi nisfi dinar." Jika seorang laki-laki, suami, waqa'a bi ahlihi, yaitu menjima istrinya dalam keadaan haid, maka hendaklah dia sedekah setengah dinar. Ini seperti ada pertentangan dengan hadis sebelumnya. Hadis yang terakhir kita bawakan ini seolah-olah mutlak untuk seluruh konteks setengah dinar. Ya. Dan juga ada riwayat lain dari Abdul Hamid bin Abdurrahman dari Nabi SAW. Beliau mengatakan, "Amuruhu an yatasaddaqa bi khumusai dinar." Yaitu sedekah dengan 2/5 dinar. Dan hadis yang terakhir ini
maka itu hadis dhaif. Maka tidak dipakai. Sekarang yang kita pakai adalah hadis yang disahihkan oleh ulama, yaitu 1 dinar atau setengah dinar. Nah, terjemah atau tafsiran versi Ibnu Abbas, 1 dinar itu ketika melakukan jima' padanya di waktu darah haid itu masih mengucur, masih mengalir. Setengah dinar itu di waktu darah haid telah terputus dan belum mandi haid. Ya, itu. Nah, kalau kita kembalikan ke bagaimana pendapat para ahli fikih di kaum muslimin tentang masalah ini, sebenarnya terjadi khilafiyah di antara ulama. Apakah ada kafarah untuk masalah orang yang melakukan hubungan badan atau jima' dan wata' fil farj, yaitu menunaikan hajatnya di farj itu, ya, di kemaluan istrinya itu, apakah ada kafarahnya atau cukup istighfar? Ya. Maka di sini ada 3 pendapat ulama. Pendapat pertama, bahwasanya didendakan atasnya 1 atau setengah dinar. 1 atau setengah dinar ala sabil takhir, yaitu ala sabil takhir itu opsional. Ini pendapat pertama, beda sama yang tadi kita jelaskan. Pendapat pertama, bahwasanya laki-laki yang menjima' istrinya pada masa haid, masih darah yang mengalir, ya, maka itu opsional untuk dia, opsional, pilihan. Mau 1 dinar boleh, mau setengah dinar boleh. 1 dinar boleh, setengah dinar boleh. Ya, ini pendapat pertama. Jadi ada 4 pendapat, saya akan kasih tahu. Pendapat kedua, bahwasanya denda atau kafarahnya enggak cukup istighfar. Sama pendapat pertama juga gitu. Namun ditambahkan bahwasanya 1 atau setengah dinar dikembalikan ala sabili al-qudrah, dikembalikan kepada kemampuan dari pria ini. Kalau dia memang ada kemampuan bayar denda 1 dinar, maka wajib 1 dinar. Tapi kalau dia enggak punya kemampuan 1 dinar, maka cukup setengah dinar. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga, pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang tadi kita jabarkan, bahwasanya perbedaan denda 1 dinar atau setengah dinar, kalau misalnya suami ini melakukannya ketika darah haid itu masih mengalir, maka 1 dinar. Adapun ketika darah haid telah terputus, selesai, namun belum mandi, perempuannya, istrinya belum mandi haid, maka dendanya setengah dinar. Ini pendapat Ibnu Abbas. Pendapat yang terakhir, yang keempat, bahwasanya hadis ini adalah sebagai anjuran semata, tidak bukan suatu kewajiban, maka cukuplah seseorang untuk kafarah dalam dosa, terhadap dosa besarnya ini, yaitu menjima' istri di saat masa haid. Kafarahnya hanyalah cukup istighfar dan taubat, selesai. Ini pendapat keempat. Wallahu alam. Mungkin yang lebih hati-hati pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama, wajib istighfar dan taubat, namun juga membayar kafarah. Kalau emang dia mau 1 dinar boleh, kalau mau setengah dinar juga boleh. Walaupun dia bisa 1 dinar, dia pilih setengah dinar juga enggak masalah. Yang penting dia ada pembuktian bayar kafarahnya dengan berupa materi, dan bayarnya itu bukan ke istri. Ya malah senang dia nanti, tapi bayar ke siapa? Ke fakir miskin, ke orang yang butuh, itu lebih afdal. Ya seperti itu, wallahu ta'ala untuk pelajaran kali ini insyaallah. Nanti 2 pekan lagi, di pekan kedua bulan depan insyaallah kita akan membahas hadis berikutnya di bab 108, hadis 267. Sampai sini kira-kira ada soal, pertanyaan simpel atau tidak? Kalau tidak kita cukupkan mungkin. Ya mungkin ke depannya, ya silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Zuhur. Ya. Ya itu ada pendapat seperti itu. Jadi kalau ketika istri di waktu asar selesainya, maka qadha juga zuhur dan isya di qadha juga maghrib. Salah satu pendapat ulama. Jadi salat-salat yang memang bisa digabungkan dengan jama' takhir, maka itu terpaketkan setelah itu.
Tapi wallahu alam sampai sekarang saya masih condong ke pendapat yang mengatakan bahwasanya tepat di waktu sholat itu saja. Ya, kecuali kalau dia memang sebenarnya di waktu zuhur akhir-akhir sudah selesai itu haidnya, namun dia baru mandi di waktu asar, itu jelas kalau itu dia mengqadha zuhur dan kemudian sholat asar, karena dia hakikatnya sudah selesai haidnya secara darah di waktu zuhur. Namun kalau selesai darahnya di waktu asar persis, maka dia lakukan sholat asar saja, itu yang lebih sahih untuk pendapat yang kita pilih. Wallahu alam, seperti itu Pak. Ya, baik. Ya, mungkin kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Kita akan ketemu lagi nanti pada waktunya. Jazakumullah khair jazaa atas kehadiran antum semua. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.